Audio Jungle. Prediksi starting 11 timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dengan Spaso jadi ujung tombak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Bergabungnya striker tajam Bali United, Ilijah Spasojevic tentunya memberikan warna yang berbeda untuk prediksi susunan pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2022 nanti. Hadirnya bumper Gaek 35 tahun yang akan disapa Spaso itu tentunya akan memberikan opsi baru dalam susunan pemain yang akan diracik pelatih Sintayong. Sebelumnya, pemanggilan Spaso ini dilakukan tim pelatih timnas Indonesia karena harus mencari pemain pengganti di lini serang lantaran Dimas Drajat mengalami cedera. Bali United, klub tempat Spaso bermain, mengumumkan pemanggilan timnas Indonesia untuk bumper mereka itu pada Rabu 30 November 2022. Pemanggilan Spaso ke timnas Indonesia berdasarkan surat dari PSSI yang diterima manajemen Bali United pada hari Selasa 30 November kemarin. Demikian pernyataan kubu Bali United. Melalui surat tersebut, penyerang syarat prestasi ini di lapangan hijau akan menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia di Bali dan Jakarta dari 28 November hingga 21 Desember 2022. Di lini serang timnas Indonesia sendiri, Spaso bisa jadi salah satu opsi terbaik karena pemain inti merupakan salah satu penyerang paling produktif dengan koleksi 7 gol di Liga 1 2022-2023 sebelum kompetisi berhenti. Penyerang naturalisasi ini bisa jadi tumpuan di sektor ujung tombak dalam skema yang diprediksi akan digunakan oleh Sintayong pada Piala AFF nanti, yakni 3-4-3. Sebagai juru gedor, Spaso akan disokong dua pemain sayap yang mumpuni. Mereka adalah Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani. Dua pemain ini posisinya sangat cair dan fleksibel di atas lapangan. Sementara itu, untuk duet pemain di lini tengah, timnas Indonesia tampaknya akan mengandalkan kombinasi Ricky Kambuaya dan Mark Klok sebagai double pivot. Klok perannya lebih berkaitan dengan aspek defensif, sedangkan Kambuaya punya aspek ofensif dan kreativitas yang dibutuhkan di lini tengah. Selanjutnya, dua pemain yang berposisi sebagai wingback di lini tengah ialah Pratama Arhan di posisi kiri dan Asnawi Mangkualam yang akan menjaga kelebaran di sisi kanan. Kedua pemain ini memiliki kapasitas menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Keduanya bakal menjadi sosok penting yang membuka ruang di sisi lapangan. Adapun posisi trio di jantung pertahanan tampaknya bakal diberikan kepada Farudin Arianto, Rizky Ridho, serta pemain yang baru saja jadi WNI Jordi Amat. Mereka bakal mengawal lini belakang bersama kiper Nadeo Argawinata. Audio Jungle. Timnas Indonesia berharap menjemput Piala AFF 2022 minus sejumlah pemain aboard. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sebanyak 28 pemain mendapat panggilan ke Timnas Indonesia untuk melakukan TC jelang Piala AFF 2022. Namun, tak semua pemain yang berkarir di luar negeri bisa ikut. Mereka adalah Elkan Bagat, Asnawi Mangkualam, dan Egy Maulana Fikri. Kemudian ada Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, termasuk dua pemain naturalisasi yang ada Timnas Indonesia, yakni Sadi Walsh dan Jordi Amat dari Johor Darul Takzim. Hanya, beberapa dari mereka kemungkinan tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda, mengingat Piala AFF sendiri tidak termasuk dalam kalender FIFA. Sedangkan klub tidak punya kewajiban melepas pemain yang dipanggil ke timnas. Sadi Walsh misalnya, pemain berusia 27 tahun itu bisa saja absen dalam ajang 2 tahunan itu. Sebab, Liga Belgia yang dimulai sejak 23 Juli 2022 itu baru akan berakhir pada 22 Mei 2023. Karena itu, belum diketahui secara pasti apakah Sadi Walsh bisa bergabung dengan timnas atau tidak. Terlebih sejauh ini dia cukup diandalkan oleh timnya dan sudah mencetak 2 gol serta 2 assist dari 17 pertandingan.
Sementara Elkan Bagat dikabarkan baru akan dilepas klubnya Gillingham FC untuk bergabung ke timnas jika masuk semifinal atau final. Pasalnya Elkan merupakan salah satu andalan tim yang berkompetisi di Ligue 2 tersebut. Jasa Elkan Bagat memang sangat dibutuhkan timnya saat ini. Terlebih dalam waktu dekat Gillingham FC bakal menjalani babak kedua Piala FA dengan melawan Dagenham dan Redbridge FC pada 27 November. Gillingham FC juga akan menghadapi wakil Premier League Wolverhampton Wanderers di babak 16 besar Piala Liga Inggris pada 21 Desember 2022. Sejauh ini Elkan Bagat sudah membukukan 23 penampilan dan mencetak 2 gol untuk timnya. Hingga kini, Egy Maulana Fikri juga belum diizinkan klubnya untuk bergabung bersama timnas. PSSI sendiri masih menunggu respon dari klub Egy, Zlatan FC. Tetapi besar kemungkinan Egy akan dilepas lantaran Liga Slovakia saat ini sudah memasuki libur musim dingin dan akan berlanjut pada Februari 2023. Bersama Zlatan, pemain 22 tahun itu sudah bermain sebanyak 8 kali dan mencatatkan 1 assist di Liga Slovakia. Meski sering dimainkan sebagai pemain pengganti, perlahan performa Egy mulai membaik. Audio Jungle. Status Rafael Struijk dan Zico Sore di Timnas Indonesia U20 masih seleksi. Belum tentu dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20 2023. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Status Rafael Struijk dan Zico Sore di Timnas Indonesia U20 masih pemain seleksi. Keduanya belum tentu dinaturalisasi PSSI untuk Piala Dunia U20 2023. Rafael Struijk dan Zico Sore bergabung dengan Timnas Indonesia U20 dalam pemusatan latihan di Spanyol pada pertengahan November 2022. Keduanya juga bermain dalam laga uji coba ketika Timnas Indonesia U20 dibekuk Slovakia U20 1-2 di Spanyol. Rafael Struijk menjadi pencetak gol satu-satunya untuk tim berjulukan Garuda Nusantara itu. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong telah memulangkan Rafael Struijk dan Zico Sore seiring dengan tuntasnya training center di Eropa dan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kembali ke tanah air. Selain Rafael Struijk dan Zico Sore, Timnas Indonesia U20 juga diperkuat oleh Ever Jenner dan Justin Hubner dalam pemusatan latihan di Eropa. Jika Ever Jenner dan Justin Hubner sudah masuk proyek naturalisasi PSSI untuk Timnas U20 Indonesia menuju Piala Dunia U20 2023, maka Rafael Struijk dan Zico Sore belum. Keduanya masih trial, ujar perwakilan PSSI yang mengurus naturalisasi, Hamdan Hamidan kepada bola.com beberapa waktu lalu. Intinya keduanya mengikuti trial dan dipantau langsung oleh Coach Sintayong, Ibu Hamdan. Darah Indonesia Zico Sore berasal dari neneknya yang lahir di Mojokerto, Jawa Timur. Ketika kami pantau di Belanda, mencetak 2 gol dalam laga uji coba. Zico Sore adalah pemain PSV Zwolle U21 yang bermain di kompetisi U21 Liga Belanda. Dia lahir di Zwolle, Belanda pada 29 Januari 2003. Pemain berusia 19 tahun itu mempunyai postur 180 cm berdasarkan data Transfer Market. Zico Sore telah tercatat bermain 5 kali untuk PSV Zwolle U21 dengan jumlah 186 menit bermain. Namun golnya masih nihil, dia malah sekali terkena kartu merah. Rafael Struijk bermain untuk ADO Den Haag di Keukenkampioen Divisi atau kasta kedua Liga Belanda 2022-2023. Berbeda dengan Zico Sore yang berposisi sebagai striker tengah, Rafael Struijk berperan sebagai penyerang sayap kiri. Pemain kelahiran 27 Maret 2003 ini baru bermain 2 kali untuk ADO Den Haag dengan nihil gol dan assist dalam 11 menit penampilan.